Selamat pagi Paner. Sebelum kita membacakan renungan apa dari firman, mari kita berdoa. Yesus berkati kami akan membaca renungan pagi hari ini Tuhan, agar kita bisa diberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita lanjut dalam pembacaan Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Judulnya Paulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kisah pelajaran hari ini Rasul Paulus adalah sangat menarik untuk dipelajari. Rasul Paulus adalah seorang tokoh besar dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dari 27 Alkitab untuk Perjanjian Lama baru Paulus menulis kurang lebih separuhnya. Paulus adalah awalnya bernama Saulus, berasal dari Tarsus. Pada usia muda, Paulus hidup sebagai seorang Farisi di bawah didikan Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Kisah Para Rasul 5 ayat 34. Sebelumnya dipakai Tuhan untuk menjadi rasulnya. Ia adalah orang yang sangat fanatik dengan agama, bahkan menaati hukuman Taurat. Aku tidak bercatat. Filipi 3 ayat 6. Artinya dalam hal hukuman Taurat, kemampuan Paulus tak disangsikan lagi. Tapi banyak orang mengenai Paulus sebagai pribadi yang bengis, jahat, dan suka menyia-nyiai jemaat. Bagaimana reaksi orang-orang yang telah dianiaya sama Paulus? Apakah mereka melakukan pembalasan seperti yang dilakukan oleh agama dunia pada umumnya, yang prinsipnya bahwa pembebasan lebih kejam dari perbuatan? Tidak sama sekali. Tuhan Yesus melanggar. Kekasihnya membunuhmu. Tidak sama sekali. Dan berdoalah bagi mereka yang menyayangi kamu. Matius 4 ayat 44. Stefanus ada salah satu korban kebengisan Paulus, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan yang ini. Sebelumnya mati, ia pun berseru, Tuhan, janganlah tangankan dosa ini pada mereka. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Mereka doa orang-orang yang meraniaya itu. Akhirnya Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam perjanjian ke Damsyik. Seketika itu Paulus mengalami jamahan Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan juga menganggap perkara-perkara dikatorti pada Paulus. Tiba-tiba cahaya melancar dari langit mengelilingi dia. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Sehingga ia pun jatuh dan mengalami perbuatan selama 3 hari. Pengalaman rohani ini yang diakhirinya menjadi titik balik dari kehidupan Paulus. Dia bertobat memberikan diri untuk dibaptis. Artinya manusia lama ditanggalkan dan kini yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Tuhan berkata, orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitahukan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan
orang-orang di Israel. Sekian dari saya, terima kasih.